RUU perampasan aset bukan lagi sekedar wacana manis di panggung politik, melainkan senjata yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk memiskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo yang sangat berkomitmen memberantas para koruptor akan memastikan DPR akan mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Lantas, apakah semuanya akan berjalan dengan lancar dan apakah rakyat akan mendukungnya? Ya udah, biar tahu jawabannya, yuk kita simak pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Untuk Komisi 3, kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan. Partisipasi publik di Komisi 3 terus berjalan. Tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua, titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya timpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor, supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah yang akhirnya berani mendorong RUU perampasan aset. Tapi jujur aja, kenapa ya tiap kali aturan ini mau disahkan, selalu ada oknum pejabat yang mendadak pusing dan alasan pasal-pasal hukumnya rumit. Perampasan aset intinya adalah melanggar hak asasi, tapi diperbolehkan oleh undang-undang. Maka teman-teman tadi mengatakan bahwa itu dilakukan secara hati-hati, menghormati HAM. Namun demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dari negara hukum, yaitu dari pasal hukum, menunjung tinggi proses due process of law, menghormati hak asasi manusia dan juga sebagainya. Di saat jalannya penegakan hukum ini, hak asasi manusia itu tetap harus bisa berimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-undang perampasan aset ini memang harus penuh kehati-hatian, karena juga harus memperhatikan hak asasi dari manusia. Perampasan aset ini harus, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita melanggar, menabrak hak asasi manusia. Apakah mereka takut hukumnya atau takut miskinnya? Mari kita bedah pakai logika paling sederhana. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita tunjukkan bahwa rakyat kecil tidak tinggal diam dan tidak bisa terus-terusan diakali. Luangkan waktu 2 detik Anda sekarang juga untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Makin luas video ini menyebar, makin kuat tekanan moral dan pengawasan kita sebagai masyarakat terhadap para oknum pejabat dan mafia anggaran yang selama ini merugikan negara. Tulis juga di kolom komentar dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini. Mari kita tunjukkan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, rakyat bersatu mengawal keadilan dan mendukung hukum yang berpihak pada rakyat kecil. Simak pembahasan ini sampai selesai. Pastikan akal sehat kita tetap menyala. Teman-teman, walaupun DPR mengatakan akan segera mengesahkan RUU ini dan merancangnya menggunakan gaspol turbo, jangan senang dulu. Kita sebagai rakyat jangan hanya jadi penonton, kita harus bersatu mengawal pengesahan serta pelaksanaan undang-undang ini. Hanya dengan memiskinkan para koruptor dan mengembalikan hartanya kepada rakyat, keadilan sejati di Indonesia akan terwujud. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Pernahkah Anda merasa ada yang aneh dengan penegakan hukum di negeri kita? Mari kita lihat realita yang kerap terjadi di sekitar kita sehari-hari.
Ketika ada rakyat kecil yang terdesak kebutuhan hidup lalu nekat mencuri barang yang nilainya tidak seberapa, proses hukumnya berjalan sangat cepat. Mereka ditangkap, diproses tanpa berbelit-belit, bahkan tidak jarang harus menanggung sanksi sosial yang sangat berat di tengah masyarakat. Namun, pemandangan yang sangat bertolak belakang justru kita lihat ketika ada oknum pejabat atau pengelola anggaran yang tersandung kasus hukum karena diduga menilep uang rakyat hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Pemandangan di layar kaca atau media sosial seringkali terasa seperti panggung pertunjukan yang unik. Saat keluar dengan mengenakan rompi oranye di depan kamera para wartawan, apakah wajah mereka menyiratkan rasa bersalah atau ketakutan? Seringkali tidak sama sekali. Mereka masih bisa tersenyum lebar, berjalan santai, bahkan melambaikan tangan dengan ramah seolah-olah sedang menyapa pendukungnya di atas karpet merah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Logikanya sangat sederhana dan masuk akal bagi orang awam. Selama ini, sistem hukum yang berjalan seolah-olah hanya berfokus untuk mengurung fisik si pelaku saja, namun membiarkan seluruh aset dan harta hasil penyalahgunaan wewenang tersebut tetap aman tersimpan. Bagi oknum yang gelap mata, menjalani hukuman kurungan beberapa tahun di dalam penjara seringkali dihitung hanya sebagai resiko pekerjaan atau masa istirahat sementara. Di dalam sana, fasilitas yang mereka dapatkan pun seringkali jauh dari kata menderita. Yang lebih menyakitkan hati, begitu masa hukuman mereka selesai dan resmi bebas, kekayaan melimpah yang telah dialihkan atas nama anggota keluarga, kerabat, atau rekening tersembunyi tetap bisa mereka nikmati dengan tenang. Mereka keluar penjara dan tetap hidup bergelemar sebagai jutawan. Pola seperti inilah yang selama ini secara tidak langsung mengirimkan pesan yang sangat keliru kepada publik. Seolah-olah mengambil uang negara dalam jumlah besar itu resikonya kecil, sementara hasilnya bisa dinikmati hingga 7 turunan. Pertunjukan pahit ini yang merugikan rakyat kecil sudah berlangsung terlalu lama. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat membuka mata dan menuntut perbaikan sistem, agar hukuman tidak hanya sekedar kurungan badan, tetapi benar-benar mencabut sumber kekuatan finansial dari siapapun yang berani merugikan negara. Wah, teman-teman, kayaknya ada yang lagi panik nih. Bayangin aja teman-teman, mereka para koruptor sudah bertahun-tahun mengumpulkan uang haramnya. Muncullah RUU perampasan aset yang akan menyita semua harta mereka. Pasti mereka sekarang nggak bisa tidur nyenyak. Tapi teman-teman, yang bahayanya mereka pasti akan melakukan segala cara licik yang akan menumbangkan para pejabat-pejabat bersih. Oleh karena itu teman-teman, beri dukungan kalian di kolom komentar. Kita jaga para pejabat yang bersih, yang tulus bekerja untuk rakyat. Untuk menghentikan permainan hukum yang tidak adil ini, kita membutuhkan instrumen baru yang jauh lebih tegas dan tidak memberikan ruang bagi para penikmat uang gelap untuk bersembunyi. Solusi tersebut berada di dalam aturan baru yang sedang terus kita kawal bersama, yaitu mekanisme perampasan aset melalui metode yang sangat ditakuti oleh para oknum nakal, pembuktian terbalik. Bagi masyarakat awam, istilah pembuktian terbalik mungkin terdengar seperti bahasa hukum yang terlampau rumit dan teknis. Padahal, jika kita terjemahkan ke dalam logika berpikir sehari-hari, konsep ini sangatlah sederhana, rasional, dan masuk akal. Dalam prosedur hukum konvensional yang berlaku selama ini, beban berat selalu berada di pundak aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa. Merekalah yang harus bekerja ekstra keras, melacak ribuan transaksi rumit, dan membuktikan secara rinci dari mana saja alur uang haram tersebut mengalir ke kantong seorang oknum pejabat. Proses pencarian bukti ini memakan waktu yang sangat lama, berbelit-belit, dan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan, mengalihkan, atau melarikan hartanya ke luar negeri sebelum tersentuh oleh hukum. Nah, lewat mekanisme pembuktian terbalik, cara kerja tersebut dibalik 180 derajat. Negara tidak perlu lagi membuang waktu dan energi hanya untuk membuktikan setiap rupiah kekayaan mencurigakan yang dimiliki oleh seorang pejabat. Sebaliknya, negara cukup datang, menginventarisir seluruh aset yang ada, lalu mengajukan satu pertanyaan mendasar yang tegas. Gaji dan tunjangan resmi Anda sebagai pejabat publik hanya puluhan juta rupiah per bulan. Mengapa dalam waktu beberapa tahun Anda memiliki deretan rumah mewah, kendaraan berharga fantastis, dan tabungan ratusan miliar rupiah? Tolong buktikan secara sah dan terbuka dari mana seluruh harta itu berasal.
Pemilik aset diberikan waktu yang cukup, misalnya dalam jangka waktu 30 hari, untuk menunjukkan bukti-bukti transaksi yang sah. Jika pejabat atau pihak yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa seluruh kekayaannya berasal dari warisan keluarga yang sah, hasil usaha atau bisnis yang jujur, serta pendapatan lain yang terdaftar dan dibayar pajaknya secara tertib, maka seluruh aset tersebut dilindungi penuh oleh negara. Tidak akan ada Rp1 pun yang diambil. Namun, jika mereka tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaan fantastis tersebut secara masuk akal dan sah menurut hukum, maka negara berhak mengambil tindakan tegas. Seluruh aset mencurigakan itu disita secara paksa dan langsung dikembalikan ke dalam kas negara demi kepentingan rakyat luas. Mekanisme ini sangat adil dan beradab. Aturan ini sama sekali tidak dirancang untuk menakut-nakuti rakyat kecil, pedagang pasar, atau para pelaku usaha swasta yang bekerja keras dari nol. Fokus utama dari pembuktian terbalik adalah mereka yang memang memegang jabatan publik, mengelola dana anggaran negara, atau terlibat langsung dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh uang pajak masyarakat. Logikanya sangat terang benderang. Seseorang yang bekerja dengan jujur, mengelola bisnis yang sah, dan mendapatkan rezeki dari jalan yang benar pasti memiliki catatan keuangan yang jelas. Mereka tidak akan pernah takut jika diminta menunjukkan dari mana asal-usul harta bendanya. Sebaliknya, yang mendadak panik, bingung, dan melontarkan berbagai alasan hukum yang berbelit-belit, tentu hanyalah pihak-pihak yang menyembunyikan sesuatu di balik kemewahan hidupnya. Dengan hadirnya sistem pembuktian terbalik ini, kekayaan yang didapat dari jalan yang tidak jujur tidak lagi bisa dipamerkan sebagai simbol keberhasilan, melainkan berubah menjadi petunjuk paling nyata yang siap membongkar seluruh tindakan merugikan yang selama ini tersembunyi. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika seluruh kekayaan hasil penyalahgunaan wewenang dan perampokan uang negara berhasil ditarik kembali secara utuh ke kas negara? Angka ratusan triliun rupiah yang sering kita dengar di berita bukanlah sekadar deretan angka abstrak yang mati di atas kertas laporan keuangan. Uang itu sesungguhnya adalah wujud nyata dari fasilitas umum yang hilang, pelayanan kesehatan yang terbengkalai, dan mutu pendidikan anak-anak kita yang terabaikan selama bertahun-tahun. Mari kita terjemahkan dana raksasa tersebut ke dalam kebutuhan konkret hidup kita sehari-hari dengan logika yang paling sederhana. Di bidang pendidikan, kita semua sering mengeluh melihat berita tentang gedung-gedung sekolah di pelosok daerah yang atapnya hampir roboh, dindingnya retak, atau anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai deras tanpa jembatan yang layak demi bisa menuntut ilmu. Bayangkan, satu rekening tersembunyi milik oknum pejabat yang berisi ratusan miliar rupiah, jika disita secara sah oleh negara, nilainya sudah lebih dari cukup untuk merehabilitasi ribuan bangunan sekolah rusak secara mendasar. Anak-anak kita tidak perlu lagi belajar di bawah ancaman bahaya, dan para guru honorer yang selama ini berjuang dengan kesejahteraan minim bisa mendapatkan perhatian yang jauh lebih layak dari negara. Di sektor kesehatan, uang hasil penyalahgunaan anggaran itu bisa mengubah total wajah pelayanan medis di daerah-daerah terpencil. Fasilitas puskesmas di tingkat kecamatan tidak lagi hanya menjadi tempat berobat seadanya. Dana sitaan tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan medis canggih seperti mesin laboratorium lengkap, alat tes darah modern, penyediaan ambulans siaga 24 jam, serta pemenuhan pasokan obat-obatan gratis secara merata. Tidak boleh ada lagi cerita tragis di mana warga dari keluarga kurang mampu terpaksa kehilangan nyawa di jalan hanya karena ditolak atau tidak sanggup membayar biaya perawatan rumah sakit. Begitu pula di sektor pertanian dan infrastruktur desa. Selama ini, para petani seringkali menangis karena langkanya ketersediaan pupuk bersubsidi saat musim tanam tiba, atau tercekik oleh tengkulak karena jalanan desa menuju kota rusak parah seperti permukaan bulan. Jika uang negara tidak bocor ke kantong-kantong pribadi oknum nakal, anggaran tersebut dapat langsung dialokasikan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tepat waktu tanpa ada celah bagi permainan mafia proyek di tengah jalan. Jalan-jalan hasil produksi tani di pelosok desa dapat diperbaiki secara permanen, sehingga hasil panen para petani lokal dapat diangkut dengan biaya murah dan dijual dengan harga yang adil. Yang paling mendasar dari semua ini adalah sebuah fakta sederhana. Untuk membangun sekolah yang bagus, menyediakan pelayanan kesehatan modern, dan membenahi jalan-jalan di seluruh daerah, negara sebenarnya tidak perlu terus-menerus menambah beban utang luar negeri atau menaikkan tarif pajak yang membebankan rakyat kecil. Sumber dananya sebenarnya sudah ada dan sangat berlimpah di dalam negeri sendiri. Sayangnya, selama bertahun-tahun sebagian dana raksasa itu mengalir dan tersimpan rapi di rekening-rekening pribadi para perampok anggaran. Namun, di balik semua harapan besar tersebut, kita sebagai masyarakat yang berpikiran jernih juga harus tetap bersikap kritis dan waspada.
Pengesahan aturan hukum sehebat apapun akan menjadi sia-sia jika pengelolaan uang sitaan di lapangan tidak diawasi secara ketat dan transparan. Kita tidak ingin uang yang sudah susah payah direbut kembali dari tangan satu oknum nakal, justru menguap kembali atau disalahgunakan untuk pemborosan birokrasi yang tidak penting, seperti pembelian mobil dinas baru, perjalanan dinas luar daerah yang tidak mendesak, atau rapat-rapat di hotel mewah. Oleh karena itu, dana hasil pemulihan aset harus dikunci rapat dalam rekening penampung khusus milik negara yang peruntukannya wajib dialokasikan 100% untuk program bantuan langsung rakyat serta pembangunan fasilitas publik primer. Pemerintah wajib melengkapinya dengan sistem informasi digital terpadu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara terbuka dan real-time dari telepon genggam masing-masing. Melalui sistem terbuka tersebut, setiap warga negara berhak memantau secara langsung berapa total nominal aset yang berhasil disita oleh negara, dari kasus penyalahgunaan mana uang itu berasal, dan kemana saja dana tersebut dialirkan secara terperinci. Rakyat bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa uang sebesar sekian miliar rupiah hasil sitaan kasus Akini telah berubah bentuk menjadi bangunan sekolah baru di Desa B, atau menjadi fasilitas ruang rawat inap baru di Rumah Sakit Daerah C. Ketika transparansi penuh itu terwujud dan rakyat merasakan secara nyata dampak pemanfaatan uang hasil sitaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, saat itulah rasa percaya masyarakat terhadap keadilan hukum akan pulih sepenuhnya. Hukum tidak lagi dipandang sebagai tontonan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan hadir sebagai pelindung sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mengawal aturan ini bukan sekadar urusan perdebatan politik orang-orang kaya di ibu kota, melainkan urusan masa depan anak cucu kita, urusan piring nasi di meja makan kita, dan urusan menegakkan kembali kehormatan bangsa yang bebas dari belenggu perampokan kekayaan negara. Sebagai rakyat biasa yang setiap hari harus berjuang keras melintasi teriknya matahari demi mencari nafkah yang halal, kita tentu tidak boleh membiarkan rasa kecewa membuat kita menjadi bangsa yang apatis atau kehilangan harapan. Di tengah maraknya berita tentang oknum yang merugikan negara, kita harus tetap meyakini satu hal dengan teguh. Negeri ini tidak kekurangan orang baik. Di antara sekian banyak pejabat dan wakil rakyat, pasti masih ada pemimpin-pemimpin yang jujur, bersahaja, memegang teguh amanah Pancasila, dan sungguh-sungguh menetaskan keringatnya demi kesejahteraan rakyat kecil. Kepada para pemimpin, pejabat, dan penegak hukum yang bersih serta berintegritas tinggi, tulisan dan suara ini kami sampaikan sebagai bentuk dukungan moral yang paling tulus dari kami, rakyat kecil di seluruh pelosok Nusantara. Kami tahu betul bahwa tugas dan beban yang Anda panggul di pundak sangatlah berat. Berdiri tegak melawan arus kekuasaan yang gelap, menolak kompromi dengan para penikmat uang haram, serta memperjuangkan pengesahan undang-undang perampasan aset tentulah bukan jalan yang mudah. Ada harga mahal yang harus dibayar, ada tekanan politik yang luar biasa, dan ada ancaman dari pihak-pihak yang merasa terganggu kenyamanannya. Oleh karena itu, dari surambi rumah-rumah sederhana kami, dari pematang sawah para petani, dari lapak-lapak pedagang kecil, hingga dari ruang-ruang kelas sekolah yang bersahaja, kami senantiasa menyatukan telapak tangan untuk mendoakan Anda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta perlindungan yang sempurna bagi Anda para pemimpin yang bersih. Semoga Anda selalu dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi dari tipu daya para pengkhianat bangsa, serta dibentengi dari segala bentuk godaan yang dapat menggoyahkan keteguhan iman dan kejujuran Anda. Kami menaruh harapan yang sangat besar di pundak Anda sekalian agar undang-undang perampasan aset ini tidak sekadar menjadi wacana yang menggantung di ruang rapat, melainkan benar-benar disahkan dan dieksekusi tanpa pandang bulu. Kami merindukan hari di mana Indonesia bisa benar-benar berdiri tegak sebagai bangsa yang maju, adil, dan bersih dari praktik-praktik korupsi yang merenggut hak-hak dasar rakyatnya. Kami ingin melihat masa depan di mana tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena biaya, tidak ada lagi orang tua yang kebingungan mencari obat saat sakit, dan tidak ada lagi petani yang menangis saat panen tiba. All itu bukanlah hal yang mustahil jika seluruh kekayaan negara dikelola dengan jujur dan dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Video dan pembahasan ini kami buat sama sekali tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun, lembaga manapun, atau golongan manapun. Kami tidak hadir untuk menyebarkan kebencian atau memprovokasi perpecahan. Sebaliknya, konten ini lahir murni sebagai wadah, sebagai tempat bagi kita rakyat kecil untuk menyuarakan isi hati, menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun, serta mengingatkan satu sama lain akan pentingnya akal sehat dan keadilan hukum di negeri tercinta ini. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang cerdas,
dan bangsa yang bersatu padu. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan terbesar dari Republik Indonesia bukanlah terletak pada kemewahan gedung-gedung di ibu kota, melainkan pada persatuan dan kebersamaan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ketika rakyat kecil bersatu mengawal kebenaran, mendukung para pemimpin yang bersih, dan menolak segala bentuk ketidakadilan, maka tidak ada satupun kekuatan jahat atau kelompok mafia yang sanggup menggoyahkan fondasi bangsa ini. Terima kasih kepada Anda sekalian yang telah menyimak seluruh pembahasan ini, hingga akhir dengan penuh kedewasaan dan pikiran yang terbuka. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jangan pernah henti untuk menyuarakan kebaikan, dan tetaplah menjaga persatuan di antara kita. Semoga langkah kecil yang kita lakukan bersama hari ini menjadi bagian dari sejarah besar terciptanya Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan sejahtera bagi anak cucu kita di masa depan. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana opininya, gimana tanggapannya, silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama, kita beropini bersama-sama. Tentu ditemani dengan kopi hangat. Kita minum kopi dulu teman-teman. Teman-teman, banyak yang menganggap uang yang dikorupsi oleh para pejabat korup itu tidak penting bagi kita rakyat kecil. Karena banyak yang menganggap uang itu tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Padahal setiap rupiah yang dicuri oleh koruptor adalah hak rakyat yang dirampas secara langsung. Teman-teman, mari kita bedah uang rampasan itu jika bisa kembali ke negara dan diberikan ke rakyat akan berdampak seperti apa. Yang pertama teman-teman, penyitaan harta haram dari kasus korupsi yang besar saja, dari satu saja yang besar, sudah cukup untuk memperbaiki ribuan sekolah dan atapnya yang hampir roboh di pelosok daerah. Kita semua tahu teman-teman, di pelosok daerah banyak sekolahan yang tidak layak bangunannya. Itu memperbahayakan anak-anak kita dan para guru yang mengajarnya. Jika uang yang dikorupsi oleh para pejabat-pejabat korup itu bisa disita kembali oleh negara dan uangnya bisa langsung untuk memperbaiki atau membuat sekolahan untuk anak-anak bangsa. Lalu yang kedua teman-teman, uang hasil pengembalian aset koruptor bisa dipakai untuk memodernisasi puskesmas di tiap kecamatan agar memiliki alat medis yang canggih teman-teman, agar memiliki obat-obat yang bagus, yang gratis, dan layanan ambulan 24 jam. Rakyat miskin tidak boleh lagi ditolak berobat atau meninggal di jalan hanya karena tidak punya biaya. Lalu, selanjutnya teman-teman, dana tersebut bisa disalurkan langsung untuk menyubsidi pupuk bagi petani tepat waktu, serta memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak parah, sehingga hasil panen dapat diangkut dengan biaya murah. Itu teman-teman. Jadi rakyat tidak boleh diam. Rakyat harus mendukung penuh pemerintah untuk mendukung atau mendesak DPR untuk segera merancang RUU perampasan aset ini. Karena ini sangat terhubung dengan kehidupan kita teman-teman. Teman-teman, jika harta koruptor berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara, pemerintah tidak perlu terus-menerus menaiki pajak rakyat kecil atau menambah utang luar negeri. Uangnya itu sebenarnya ada teman-teman, hanya saja selama ini tersimpan di dalam koper dan rekening gelap para perampok anggaran. Teman-teman, aturan kunci yang membuat RUU perampasan aset ini sangat ditakuti oleh para maling uang negara adalah konsep pembuktian terbalik. Bagi orang awam, istilah hukum ini mungkin terdengar rumit, padahal itu sangat simpel teman-teman. Analoginya begini teman-teman. Selama ini para aparat hukum seperti polisi dan jaksa yang harus setengah mati mencari bukti bahwa harta seorang pejabat berasal dari hasil suap. Nah, dalam pembuktian terbalik, situasinya dirubah. Negara yang bertanya langsung kepada pejabat tersebut. Jadi negara tinggal mengatakan seperti ini teman-teman. Gaji resmi Anda sebagai pejabat adalah 15 juta per bulan. Kenapa Anda punya deretan mobil mewah, rumah di mana-mana, dan tabungan senilai 50 miliar, misalnya gitu teman-teman.
Tolong buktikan dari mana asal uang itu dalam waktu 30 hari. Lah, jika pejabat atau pihak yang bersangkutan dapat membuktikan secara sah bahwa harta itu berasal dari warisan atau dari bisnis yang jujur atau dari investasi yang halal, maka hak miliknya dilindungi penuh oleh negara. Namun, jika mereka tidak bisa membuktikannya, maka negara berhak menyita seluruh harta tersebut secara paksa tanpa perlu berbelit-belit. Aturan ini sangat adil. Orang jujur tidak perlu takut pada pembuktian terbalik ini, yang teman-teman. Yang takut hanyalah mereka yang menyembunyikan kekayaan haramnya. Terus teman-teman, jika kita jujur melihat kenyataan sehari-hari, sistem hukum dalam memberantas korupsi di negeri ini seringkali terasa seperti panggung komedi yang pahit. Setiap hari ada pejabat atau perampok uang negara yang tertangkap tangan. Namun, masyarakat disuguhi pemandangan yang selalu sama. Mereka keluar dengan rompi khusus, tersenyum lebar ke arah kamera, bahkan berani melambaikan tangan tanpa rasa malu sedikit pun. Mengapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Jawabannya sederhana. Penjara beberapa tahun saja tidak lagi menakutkan bagi mereka. Bagi seorang koruptor yang berhasil menggasak uang puluhan hingga ratusan miliar, menjalani hukuman penjara 2 atau 3 tahun hanyalah seperti mengambil cuti panjang atau membayar biaya operasional bisnis. Di dalam lembaga pemasyarakatan mereka kerap menikmati fasilitas mewah, dan setelah bebas seluruh kekayaan hasil jarahan itu masih utuh tersimpan rapi atas nama keluarga atau kerabat. Mereka keluar dari penjara dan tetap hidup mewah 7 turunan. Logika hukum seperti inilah yang sangat membuat hati rakyat sakit, yang harus setiap hari membanting tulang demi sesuap nasi, teman-teman. Teman-teman, semoga Indonesia kedepannya lebih baik lagi. Semua koruptor bisa bertaubat, uang-uang haramnya dikembalikan karena itu sejatinya hak rakyat. Dan semoga teman-teman, RUU perampasan aset ketika sudah disahkan tidak mengecewakan. Jangan sampai senjata ini menjadi alat politik untuk menekan lawan politik. Ketika ada pemimpin yang sedang berkuasa menggunakan RUU ini untuk menekan lawan politiknya. Jangan sampai, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik, rakyat sejahtera. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Jangan lupa subscribe Tiang Politik. See you next time.